Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamiddu istimdadan wa mustamaddan fahuwa mustamiddun wa dzaka mustamaddun istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istawtaqa yastawtiqu istifaqan wa mustawtaqan fahuwa mustawtiqun wa dzaka mustawtaqun istawtiq la tastawtiq mustawtaqun mustawtaqun. Istaiqadha yastaiqidu istiqadan wa mustaiqadan fahuwa mustaiqidun wa dzaka mustaiqadun istaiqid la tastaiqid mustaiqadun mustaiqadun. Istajaba yastajibu istijabatan wa mustajaban fahuwa mustajibun wa dzaka mustajabun istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fahuwa mustabinun wa dzaka mustabanun istabid la tastabid mustabanun mustabanun. Istarsya yastarshi istirsyaan wa mustarsyan fahuwa mustarsyid wa dzaka mustarsyan istarsyid la tastarsyid mustarsyan mustarsyan. Istarqa yastarqi istirqaan wa mustalqan fahuwa mustalqin wa dzaka mustalqan istalqi la tastalqi mustalqan mustalqan. Istaufa yastaufi istifaan wa mustawfan fahuwa mustawfin wa dzaka mustawfan istaufi la tastaufi mustawfan mustawfan. Istarwa yastarwi istirwaan wa mustarwan fahuwa mustarwin wa dzaka mustarwan istarwi la tastarwi mustarwan mustarwan. Istamana yastaminu istimanan wa mustamanan fahuwa mustaminun wa dzaka mustamanun istamin la tastamin mustamanun mustamanun. Istarasa yastarisu istirasan wa mustarasan fahuwa mustarisun wa dzaka mustarasun istaris la tastaris mustarasun mustarasun. Istabra'a yastabri'u istibra'an wa mustabra'an fahuwa mustabri'un wa dzaka mustabra'un istabri' la tastabri' mustabra'un mustabra'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya yang kenceng, yang ngantuk biar melekan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kembali ngaji Al-Kafrawi. Kemarin libur beberapa hari karena saya mudik ke Kudus. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah
kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita baca, kitab-kitabnya yang kita kaji, senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz Husain Jami'ah Wali Songo Husain Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila rum Mbah Hasyim Asadi Jombang Mbah Hasbullah Ki Asad Samsul Arifin Ki Bisri Sansuri Jen Anyar Jombang Husain ila rum Mbah Asad Samsul Arifin Situbondo Mbah Hamid Pasuruan Mbah Surga Surgi Mbah Selaga Mbah Soleh Semendi Mbah Khotam, Mbah Gede, Pasuruan, Husain Ilaro, Mbah Ahmad Siddiq Jember, Wanahuz Husain Ilaro, Kiai Maksum, Kiai Maimun Zubair, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Husain Ilaro, Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Haji Muhammadun Pati, Husain Mbah Yai Arwani Kudus, Mbah Kiai Haji Makmun Kudus, Kiai Haji Turehan Kudus, Kiai Syaroni Ahmadi Kudus, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar, semua guru-guru saya yang ada di Kudus, termasuk Kiai Mansur ya, itu nggak pernah saya sebut tuh, Kiai Mansur, Kiai Mas'ud, nah itu Kiai Kudus, saya ngaji nahwu pertama sama beliau justru. Husain Mbah Soleh Darat Semarang, Husain Ilaro Wabuya Dimyati Banten, Husain Ilaro Kiai Haji Yusuf Taujidi Garut, Kang Ayib Cirebon, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi, Kiai siapa lagi Tasik yang kurang? Abah Anom ya, Tasik Malaya, Nafa'anallahu bi'ulumihim. Kemudian ini ada beberapa yang sakit ya, dari budenya IAHU ini lagi kurang sehat, termasuk ya semualah, semua para donatur Al-Aziz, termasuk tadi ada yang transfer 5 juta tuh dari Kang Dedi Putra Bandung. Mudah-mudahan dagangannya kok senantiasa dikasih kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala dinya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini sebelum ngaji bagi-bagi duit dulu nih. Duit sayur masih habis. Ya udah pada maju sini. Ini Pin. Ini subsidi madrasah diniyah ini. Arifin malakin gua mulu ya. Berapa duit? 500 cukup. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 500.000. Al, duit. Ya, nih. 500.000. Duit sayur ini maju kalau emang yang ini. Siapa? Berapa duit? Dia 200 ribuan dah. Duit sayur 200.000. Lu lihat soal di foto ya Pak. Lu ngapain? Nih 200.000. Ini dapur perempuan ada 2 sih ya. Nih. Tuh duit. Lu paham banget lu sama duit. Ya Pak. Ini lu siapa nih? Ini. Lu gak pernah maju siapa? Lu siapa namanya? Orang suruh maju. Ini yang puasa tadi sini maju. Gua kasih goceng-goceng mam. Nih tuh gocap. Ini yang puasa 2 orang. Perempuan ada yang puasa nggak? Siapa? Udah maju sini. Gua kasih cemban-cemban. Udah cepetan maju. Tuh yang rajin. Besok mah goceng. Nggak puasa 10.000. Ini Al maju sini 2.000 aja lu. Tuh. Siapa lu puasa? No, ya maju sini. Yang jauh-jauh mana nyampe gua. Nih 10.000 ya enggak? Cuma 2 orang yang puasa nih. Lu ngapain ketawa-ketawa lu puasa kagak? Nih sini 2.000 aja ya enggak? Wow.
Apaan? Udah goceng deh, kasihan anak yatim. Uhui. Ketawa mulu. Nih, gua kasih di sini, dulu sini. Abang saya dikasih, masa saya enggak gitu lagi. Ya enggak? Ini mana yatim barangan. Boko mau kok. Ini sini maju, udah nih tinggal selembar. Apa Aska mau? Udah sini. Habisin kalian nih 2.000. 2.000 lah habis udah duit. Tuh 2.000 kok duit udah nggak ada, lu jangan protot. Tuh protes lagi, anak gua nggak dibagi, habis. Lah iya kan? Lah iya, habis tuh cuman segitu duitnya, matiin nggak potong? Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada kopi nih, mau? Lu kopi tuh. Siapa yang mau? Aldi mau aja, lu beli sono, enak aja ya nggak? Oke, sekarang kita lanjutkan Jurumiyah ya. Jurumiyah. Kaprawi sekarang halaman 17 walam anha itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma anha al-kalama ala alamatil fi'li syara'a yatakallamu ala alamatil harfi. Walamma anha, dan ketika telah selesai, telah merampungkan. Nah itu anha, maknanya anha dari intaha itu loh, intiha. Intaha yantahiya itu akar katanya sama dengan anha. Walamma anha, dan ketika telah merampungkan siapa musannif al-kalama pada pembahasan. Pada kalam, maksudnya kalam maknanya sama dengan al-bahtha. Ala alamatil fi'li, atas alamat fi'il. Jawabnya lamma syara'a, maka tumandang. Ngerti tumandang apa enggak? Melakukan. Nah itu syara'a. Syara'a maka melakukan, bergegas siapa musannif yatakallamu, pada yang berbicara siapa musannif ala alamatil harfi, atas alamat huruf. Faqala, maka berkata siapa musannif, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Maksudnya begini, walamma anhal kalama ala alamatil fi'li syara'a yatakallamu ala alamatil harfi. Kan kemarin wal fi'lu yu'rafu biqad yang di papan tulis. Ya kan? Kan kemarin musannif udah membahas alamat fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wata ita'nisi sakinah. Udah selesai kemarin. Udah rampung dibahas. Maka sekarang syara'a yatakallamu ala alamatil harfi. Musannif sekarang bergegas melakukan pembahasan tanda-tandanya huruf. Nah, bentuk syara'anya faqala. Nah, itu maksudnya. Faqala maka berkata siapa musannif wal harfu, dan itu pada lafadz wal harfu dan seterusnya. Wal harfu dan bermula huruf, ma itu kalimat. Ma itu kalimat la yasluhu, yang tidak patut, yang tidak pantas, ma'ahu beserta ma, ila akhirihi sampai akhirnya definisi. Yaitu akhirnya kan itu udah pada hafal kalian kan. Maka di sini nih yang anak-anak baru itu harus belajar pelan-pelan ngapalin. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nanti berikutnya babul
i'rabi. Al i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhun au takdiran wa aqsamuhu arba'atun. Salah satun. Oh, salah satun si Rizki. Wa aqsamuhu arba'atun salah satun. Ya, belum ngopi lu. Ya. Dan seterusnya apal di luar kepala. Kamal kudu apal, bapak lu juga apal. Kamal. Ya, jangan ikutin bapak lu. Jangan bab ilmu nahwu lu nanya sama bapak. Pak, ini bacanya apa? Bapak lu keder. Ya enggak? No, ketawanya di belakang bapak lu. Ya iya kan? Nah, kalau sedikit-sedikit kalian apal, Aal mau kemana lagi sih, punya duit aja kabur ke warung dia. Ya enggak? Tuh, habis kasih duit pergi dia. Lah iya kan? Nah, itu diapalin. Ya, sekarang ila akhirihi, sampai pada akhirnya definisi. Wal harfu mala. Nah, sekarang dibahas. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya wal harfu mala yasluhu ma'ahu. Kan tadi disaratin belum? Wal harfu, dan bermula huruf ma, itu kalimat la yasluhu, yang tidak patut ma'ahu, beserta ma. Ya, lah kalimat wal harfu nanti saya tulis di papan tulis. Ma la yasluhu ma'ahu, dan seterusnya. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya wal harfu itu al wawu, itu bermula wawunya. Wawunya wal harfu. Harfu atfin, itu huruf atof. Harfu atfin, itu huruf atof. Aulil isti'nafi, atau untuk isti'naf, permulaan kalam. Jadi wal harfu, wawunya boleh disebut wawu atof. Kalau wawu atof kan diatofkan kepada yang lafadz yang jauh sebelumnya. Atof jumlah. Wal ismu yu'rafu bi wal ismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini. Atofnya ke sono gitu loh, kan itu atof pakai wawu, jadi harus yang jumlah yang pertama. Nah, au lil istinaf, boleh juga wawunya disebut wawu istinaf. Apa maksudnya wawu istinaf? Diperhatikan. Wal harfu, kalau wawunya disebut wawu istinaf, itu namanya jumlah wal harfu itu berdiri sendiri. Gitu loh maksudnya. Bisa dipahami kan? Nah, itu harus kalian biasakan, kalian latih. Kama sebagaimana keterangan takot dama yang telah lalu apa ma fi i'rabil fi'li fi i'rabi al fi'lu yu'rafu. Di dalam i'rabnya yang ini papan tulis nih. Wal fi'lu yu'rafu gitu loh. Dalam i'rabnya al fi'lu yu'rafu bi qad wasini wasofa ila akhirih, sampai pada akhirnya definisi. Nah, wal harfu, dan bermula lafadz al harfu, kalau wawunya wawu istinaf, maka wal harfu, lafadz al harfu mubtadaun, itu sebagai mubtada. Marfuun, yang dibaca rofa, bil ibtidai, sebab permulaan kalam. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rofaknya wal harfu ad-dhammatu dzahiratu, itu dhammah ad-dzahiratu, yang nyata, yang jelas. Ma, bermula lafadz ma la yasluhu. Nakiratun, itu isim nakiroh. Apa nakiroh kemarin? Isim yang umum. Nakiratun itu isim nakiroh. Mausufatun, yang disifati. La yasluhu itu sifat. Khobarul mubtada'i, sebagai khobarnya mubtada. Lafadz ma tadi mabniun, itu dimabnikan. Alas sukuni, atas mabni sukun. Fi mahalli raf'in, walaupun dia mabni sukun. Fi mahalli raf'in, dalam mahal rofa. Nah, itu kalian harus terbiasa. Yasin ngerti? Yang perempuan kayak Lia kudu harus nyambung. Maksudnya ma itu kan mabni sukun tadi, tapi mahal rofa, karena dia adalah khobarnya wal
harfu. Wal harfu kan mubtada, ma-nya khobar. Secara harfiah ma ini mabni, namun secara mahal ma ini adalah di mahal rofa karena sebagai khobarnya mubtada. Harus kalian latih seperti itu, nanti terbiasa gitu loh. Ramli jangan meleng mulu. Ngantuk, cuci muka kalau ngantuk ya. Udah cuci muka sono, makanya lu jangan-jangan pulang kemarin habis netek emak lu jangan-jangan. Ya, ngantuk mulu, aduh payah banget lu kongkong. Li'anahu karena sesungguhnya ma ismun itu isim, nah itu isim karena dari isim nakiro. Mabniun yang dimabnikan, layat haru yang tidak nampak fihi di dalam ma apa i'rabun i'rab. Nah, setelah ma tadi ada kalimat la yasluhu ma'ahu. La-nya itu apa namanya? La bermula la, nafiyatun itu huruf nafi. Nah, itu biar kalian hafal. La-nya huruf nafi. Wa yasluhu dan bermula lafat yasluhu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Marfu'un yang dibaca rofa. Ma'ahu wa ma'ahu dan bermula lafaz ma'ahu. Ma'a itu bermula ma'a. Dzarfu makanin itu dzaraf makan. Dzaraf yang menunjukkan tempat itu maksudnya dzaraf makan. Mansubun yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf. Ma'a bermula ma'a itu sedetail itu loh Kiai Kafrawi mendefinisikan. Ma'a bermula ma'a, mudhofun itu isim yang disandarkan. Wal ha'u dan bermula haknya ma'ahu. Setelah ma'a itu kan ada hu. Nah, mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Hunya mabniyun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhom fi mahalli jarrin di dalam mahal jar. Li'anahu karena sesungguhnya hu ha ismun itu isim mabniyun yang dimabnikan la yadharu yang tidak nampak fihi di dalam hu apa i'rabun i'rab. Udah segitu dulu deh. Dalilul ismi itu nanti berikutnya. Ini saya tulis. Jadi tolong diperhatikan supaya kita semua nih terbiasa mentarkib kitab dengan detail, dengan betul. Ya. Jangan meleng, jangan ngobrol. Ini sekarang kaidah yang berikutnya wal harfu ma la yasluhu. Diapalin pada ya. La yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Nanti dikelarkan ini saya harokatin biar enak. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Diperhatikan. Ini sebenarnya udah dibahas tadi, cuman ini lebih menekankan. Al dilihat kemari. Al yang ganteng nak Al loh. Hidup banget ya. Nak Al tidak boleh ngantuk, nak boko juga tidak boleh bercanda. Itu bahasanya Kang Fahmi. Ya enggak? Ya. Ribet gitu mah kelamaan. Ya enggak? Diperhatikan. Wal harfu, wawunya tadi ada dua pilihan. Bisa disebut wawu atof. Kalau wawu atof, wal harfu ini kan mubtada, khobar, ya kan? Diatofkan kepada yang sebelum wal fi'lu kan sebelumnya jauh itu kan ada wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin dan seterusnya. Oke? Atofnya bukan kepada wal fi'lu tapi kepada wal ismu.
Diingat-ingat ini kaidah. Huruf wawu itu yang diatofkan itu pada bukan lafaz sebelumnya. Kalau yang lainnya kepada lafaz sebelumnya. Tapi kalau khusus huruf atof wawu adalah diambil yang pertama. Umpamanya ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun wa Muhammadun wa siapa umpamanya. Itu lafaz Muhammadun diatofkannya kepada Zaidun yang pertama. Itu jelas kan? Nah ini wal harfu. Kalau wawunya diopsikan wawu atof, maka atofnya adalah kepada wal ismu yang sebelumnya. Nyambung nih. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wawunya bisa disebut dengan wawu. Ini muat gak nih? Isti'naf. Nggak muat tuh. Isti'naf. Apa itu wawu isti'naf? Wawu yang menandakan jumlahnya wal harfu ma la yasruku ma'ahu ini adalah jumlah yang berdiri sendiri. Yang tidak ada kaitannya wal fi'lu ataupun wal ismu sebelumnya. Wal fi'lu kan kemarin juga begitu. Yang ini nih. Kan wal fi'lu kemarin wawunya juga ada dua opsi. Bisa dijadikan wawu istinaf, bisa juga dijadikan wawu atof. Oke, nyambung kan? Paham nih? Oke. Sekarang wal harfu, al harfu ini mubtada kedudukannya. Maka ketika kalian narkib juga harus benar wal harfu dan bermula huruf. Nah ini bermula itu kan kalau bahasa Melayu, kalau bahasa Jawanya utawi atau bahasa Sunda juga utawi. Ada juga mubtada itu mengartikannya adalah dan adapun. Adapun itu bentuk lain daripada bermula atau utawi supaya kalian gaul nanti bertemu dengan alumni pesantren mana dia mengartikan kitabnya bermula dengan adapun, nggak usah kaget dan jangan menyalahkan. Nah itu adalah gaya gitu loh. Tahu banyak kalian yang tiap hari di sini ngajinya dan bermula, begitu kalian pindah ke Jawa atau ke Sunda wal harfulan utawi huruf, ntar utawi apaan, ntar utawi sangannya soto Betawi lagi lah. Iya kan tuh, itu harus dilatih dan dibiasakan. Wal harfu karena mubtada, kalau mubtada dibaca rofa, tanda rofanya dhammah zahirah, ini dhammah huruf fa dibaca fu. Wal harfu. Oke, nyambung. Ma kedudukannya sebagai khobar. Cuman ma ini adalah nih kan, perhatikan dikomentari oleh Kiai Kafrawi, ma itu adalah nakiroh mausufah, isim nakiroh yang disifati. Jadi bukan isim mausul tapi isim nakiroh. Perhatikan karena ma jenisnya macam-macam. Ada ma ini nakiroh mausufah, jumlahnya la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, ini sebagai sifat dari ma. Ada juga ma namanya isim mausul, lafaz sesudahnya bukan sifat tapi selah. Nyambung. Ada ma manafi, ada ma termasuk saudaranya laisa, ada juga faslun fi ma wala walata, kan gitu kan. Nah macam-macam. Nah ma di sini kan diperhatikan nih, kan ini walaupun nggak ada sukunnya kan seolah-olah disukun ini alif, jelas nggak? Maka ma di sini disebutnya isim mabni. Mabni apa tadi? Sukun. Walaupun nggak disukun udah otomatis namanya alif ya sukun. Oke? Maka walaupun nggak ada sukunnya nih saya hapus, ding. Nah tetap ma ini kan dua huruf mim sama alif. Nah, itu namanya adalah mabni sukun. Walaupun dia mabni sukun, yang namanya mabni kan layat harufi i'robun, i'robnya tidak nampak. Oke. Namun mahalnya, posisinya ma ini itu juga di mahal rofa karena kedudukannya sebagai khobar. Oke, nyambung. Loh, ini kupas tuntas loh. Kerennya Syekh Al-Kafrawi, Sarah Kaprawi seperti ini. Beda sama yang kemarin Asmawi kan. Nah Asmawi nggak dibahas kaitannya i'rab huruf per huruf, kalimat per kalimat nggak dibahas. Tapi Asmawi dibahas tuntas.
Nah ini sebagai kitab panduan, nanti kalian narkib kitab Jurumiyah kok keder, kalian bisa mengambil referensi tarkibnya apa di Asmawi. Nah itu rumusnya. Nah, oke sekarang la yasluhu. Ini tadi disebutkan sifatnya ma. La yasluhu yang tidak patut. Nah la-nya disebut apa tadi? Nah kalau situ nafiyatun mu'anas. Oke. Yasluhu adalah fi'il mudhari. Sifatnya ya sama. Jumlahnya la yasluhu ini sifat kan. Yasluhu fi'il mudhari dibaca rofa, tanda rofanya. Tanda rofanya dhammah dhahirah. Loh kenapa kok dibaca dhammah dhahirah? Karena fi'il mudhari tidak kemasukan amil nasib, tidak kemasukan amil jazim. Oke? Ma'ahu. Nah, ma'a ini dua. Ada huruf ma'a, ada isim hu. Ma'a ini disebut dengan dhorof. Dhorof itu kedudukannya sama dengan di sini adalah sama dengan isim mudhof. Oke? Hu-nya mudhof ilaih. Ma'a dibaca nasab karena dhorof, tanda nasabnya fathah dhahirah. Hu perhatikan. Hu secara harfiah hu adalah mabni dhom. Oke? Namun mahalnya dia karena mabni kan i'rabnya tidak nampak. Secara mahal dia di mahal jer sebagai mudhof ilaihnya ma'a. Nyambung Sin? Aldi. Nih Jana paham nggak? Dari awal nggak ngikutin. Nih siapa? Ya Lia paham nih. Yang gedean lagi siapa? Fla paham. Ini kudu nyambung. Cara menarkib seperti ini kudu paham supaya nanti nggak rancu dalam memahami. Nah, dalil belum ya? Udah kan baru nyampe segitu. Dalilul ismi wala dalilul fi'li belum dibaca maksudnya. Oke, kita baca lagi. Ntar baru dijelasin. Oke, sekarang kita lanjutkan dalilul ismi. Kalau secara ini kan itu sebagai fa'il. Apa yang la yasluhu dalilul ismi, dalilnya isim, wala dalilul fi'li dan tidak juga dalilnya fi'il. Yang dimaksud dalil adalah tanda, gitu maksudnya. Dalilu bermula lafaz dalilu, fa'ilu yasluhu itu menjadi fa'ilnya fi'il yasluhu. Wahua dan bermula dalilu marfu'un itu dibaca rofa. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofa'nya dalilu adh-dhammatu itu dhammah, adh-dhahiratu yang dhahirah yang nampak. Wa jumlatul fi'li dan bermula jumlahnya fi'il. Jumlah maksudnya gabungannya fi'il. Wal fa'ili dan fa'ilnya fi mahalli raf'in itu di mahal rofa. Na'tun itu sebagai na'at. 5 terhadap ma. Kalau versi di sini begitu. Benar begitu kan? Wa dalilu dan bermula lafaz dalilu mudhofun itu sebagai isim mudhof. Wal ismi, nah bacanya gitu. Dan bermula lafaz wal ismi mudhofun ilaihi itu rafiqayah. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Wa huwa dan bermula al ismi majrurun itu dibaca jer. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya ismi kasrotun itu kasroh, dohiratun yang nampak, fi akhirihi di dalam akhirnya al ismi. Huruf akhirnya apa? Mim gitu loh. Wala dan bermula lafaz wala, al wawu itu bermula wawunya harfu atfin itu huruf atof. La bermula la, nafiyatun itu huruf nafi. Dalilu bermula lafaz dalilu ma'tufun itu diatofkan ala dalilu atas lafaz dalilu al awalu yang pertama. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan
alal marfu'i. Alia makan apaan? Ngaji ngapain sih? Itu ada siletnya ditaruh. Terkena tangan, masya Allah. Ini anak buah lu gak beres ini nah. Udah minum es bawa silet, ya gak? Marfu'un itu dibaca rofa. Wa dalilu dan bermula lafaz dalilu. Mudhofun itu isim mudhof. Wal fi'lu wal fi'li dan bermula lafaz al fi'li. Mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Wa huwa dan bermula al fi'li. Wah Eger kejam juga. Kucing dijitak langsung kabur dia, ya gak? Mana tadi? Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya al fi'li al kasratu dhahiratu itu kasroh dhahirah. Udah titik, kita selesaikan bab mengi'rab, mentarkibnya. Nanti yakni nah itu mulai pembahasan inti daripada materi wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Oke. Diperhatikan. Kalau versi di situ ya dalilu itu kan kalian lihat nih. Coba kalian sambil lihat, perhatikan. Dalilu wa jumlatul fi'li. Oh iya. Gini. Yasluhu ini kan tadi sebutnya apa? Fi'il. Dalilul ismi apa? Ini kan berarti fa'il. Dalilu fa'ilnya yasluhu. Nah, jumlahnya yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li itu adalah selahnya ma. Ngerti? La sifat bukan selah. Sifatnya ma. Jumlahnya fi'il fa'il ini loh sifatnya ma. Oke? Dalilu termasuk mudhof. Kan gitu. Al isminya mudhof ilaih. Oke? Nyambung nih. Wala waunya wau atof. Diatofan kepada dalilu ini. Nah, dalilu dibaca rofa karena diatofkan kepada dalilu yang pertama. Lafaz yang diatofkan kepada isim rofa ya dibaca rofa. Nah, dalilu yang ini juga sama isim mudhof. Kan gitu. Al fi'linya mudhof ilaih. Oke kan, nyambung kan? Cara mentarkibnya gampang kan? Nah, ini supaya paham kembar. Oke, nyambung ya. Ini yang gak ngaji siapa nih? Ngaji semua? Oke, nah sekarang pembahasan inti daripada kandungan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li itu maksudnya bagaimana? Nah, yakni, nah ini pembahasannya. Yakni mengendaki siapa musannif annal harfa pada sesungguhnya huruf. Annal harfa pada sesungguhnya huruf. Ya tamayyazu itu bisa tampil beda apa huruf atau bisa dibedakan apa huruf. Bi'adami qabuli, awas itu banyak sekali mudhof ilaih 4 itu. Bi'adami qabuli alamatil ismi, dengan tidak menerima alamat isim. Perhatikan. Nih, saya ulangi kemari sebelum bahas ke situ. Ini kan tadi la. La kan? La itu huruf kan? Kalau diisimkan, ini la. Ini huruf. Kalau diisimkan itu sama dengan Adam. Adamu, terserah mau baca Adamu, Adama. Itu kan tergantung kebutuhan. Nah, cara mengisimkan huruf nafi ma atau la itu adalah Adam. Loh gitu loh. Supaya kalian terbiasa. Bi'adami qabuli alamatil ismi, dengan tidak menerima
alamat-alamat isim wala mana tadi? Wal fi'li dan fi'il. Alamat-alamat fi'il. Apa itu alamat-alamat isim dan alamat-alamat fi'il? Ya as-sabiqati yang telah lalu. Nahwu hal. Itu seperti contoh huruf hal. Maknanya hal apa? Apakah. Wafi dan fi. Fi itu huruf, namanya huruf. Fi huruf rizki. Fi huruf apa? Ember. Huruf apa? Lah iya, lah bisa meleng melulu. Ada tikus lewat dilihat. Ada kucing telanjang bingung. Padahal kucing pakai baju, bulunya itu kan baju. Ya enggak? Apa ya lu? Walam dan lam. Lam huruf apa? Huruf jazm. Fa innaha. Maka sesungguhnya hal fi dan lam la taqbalu itu tidak menerima apa hal fi dan lam syai'an pada itu dalam ilmu balaghah itu disebut namanya taklil syai'an pada sedikit pun. Kalau terjemahan bebasnya syai' itu sesuatu kan, tapi itu diungkapkan dengan isim nakirah. Itu menunjukkan mana taklil. Syai'an pada sedikit pun. Babar belas gitu loh. Min alamatil ismi. Dari alamat-alamat isim. Wala dan tidak menerima syai'an pada sesuatu atau sedikit pun. Min alamatil fi'li. Dari alamat-alamat fi'il. Fala yuqalu. Nah ini perhatikan. Itu namanya fasihah. Karena huruf tidak menerima alamat isim, huruf tidak menerima alamat fi'il, fala yasluhu, fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan apa lafadz bihal. Bi itu alamatnya, bi huruf alamatnya apa? Bi itu alamatnya apa? Isim. Lah kok hal kemasukan bi nggak boleh? Itu dalam ilmu nahwu disebut bid'ah. Ngerti gak? Emang Wahabi doang sih bisa ngomong bid'ah. Orang yang ngaji kitab kuning, orang yang ngaji nahwu, orang ngomong kok bihal. Nah itu nggak ada itu. Namanya bid'ah dalam ilmu nahwu. Tuh begitulah. Wala qad hal. Dan tidak boleh diucapkan qad hal. Qad itu cirinya apa? Fi'il. Lah ada hal dikasih qad. Itu bid'ah. Tuh begitu. Ila akhirihi. Sampai pada akhirnya definisi atau keterangan. Fata'ayyana. Maka menjadi nyata. Nah, itu harus kalian latih. Fata'ayyana. Maka menjadi nyata. Maka menjadi jelas. Kalau bahasa fikih. Maka menjadi fardhu ain. Kan begitu. Maka menjadi nyata apa antakuna bahwasanya ada apa huruf hal fi dan lam hurufan itu sebagai huruf-huruf. Al ngapain sih? Udah duduk yang rapi, ribet amat, yang lain pada duduk. Udah duduk, sit down. Ngambil buku apa tahu? Jadi teko-teko bukunya. Dia mau mabuk asal megang buku pasti ditekuk, rusak. Ya enggak? Aduh, angel. Fa'adamu qabulil kalimati, maka bermula tidak menerimanya kalimat lil alamati terhadap alamat-alamat as-sabiqati yang telah lalu. Alamatun itu sebagai alamat ala gini awas. Ya benar ya. Maksudnya tidak menerimanya hal, perhatikan. Hal, fi dan lam. Itu kan tadi tidak menerima alamatnya isim, tidak menerima alamatnya huruf. Nah, tidak menerimanya hal, fi dan lam terhadap alamat-alamatnya isim dan alamat-alamat huruf. Alamatun itu sebagai alamat
ala harfiyatiha, atas kehurufannya halfi dan lam. Ayo dia artiin bener, harokatin yang bener, ntar bacanya lu nggak bisa lagi. Ala harfiyatiha, itu atas kehurufannya halfi dan lam. Falidhalika, karena itu adamu qabulil kalimati lil alamat as-sabiqah alamatun ala harfiyatiha. Tuh panjang, kalian kalau udah bisa mengartikan dzalika musyar ilaihnya kemana, berarti ngajinya udah paham. Falidhalika ay falidhalikal mazkur, disimak yang benar loh. Emang lu pikir gampang? Kan gampang itu. Cuman falidhalika. Lah kan kalau lu pengen simpel falidhalika, maka karena itu. Kan dalika kan itu. Lah dalika itu apa? Ya itu Pak, bukan ini. Angel. Ngerti maksudnya? Ini harus bisa membedah, harus bisa mensurahkan. Dalika itu kemana? Musar ilaihnya kemana? Kalau orang ngaji sudah bisa membedah musar ilaihnya dzalik ngadep kemari. Ini udah yang ketiga saya ingetin ya. Ini udah yang ketiga nih. Kalau orang ngaji sudah bisa membedah musar ilaihnya dzalika, baru dia paham. Dzalika ini kan sebelumnya ada tadi apa? Fa'adamu qabuli kalimah, kan gitu. Lil alamat asa bikoh, kan gitu. Alamatun ala harfiyatiha. Lalu aja hafal nggak? Segini banyaknya langsung ditulis, tulisannya pun bener, gak ada yang salah. Nah itu lu baru bener ngajinya. Nah falidhalika ay dhalikal madhkur min adami qabulil kalimati lil alamat as-sabiqah alamatun ala harfiyatiha. Itu isinya dhalik. Jelas itu. Jadi membedah falidhalika itu harus melihat kronologis kalimat sebelumnya. Tuh kalau ngaji kalian mau tahqiq ya memang seperti itu. Enggak boleh ditawar-tawar. Supaya pahamnya ya betul-betul paham, begitu loh. Mana tadi? Qala berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama. Nah saya lupa itu pengarang kitabnya. Ini dalam kitab Bad'ul Amali. Wal harfu ma laisat lahul alamah fakis ala qauli takun alamah. Wal harfu dan bermula huruf ma itu kalimat, laisat yang tidak ada, lahu itu tetap bagi ma apa alamatun alamat. Fakis maka kiaskanlah, maka kembangkanlah, maka analogkanlah. Siapa kamu? Ala qauli atas pendapatku. Kalau kamu mau kis, itu kan fil amar. Jawabnya amar, takun. Itu dibaca jazm. Nah, itu juga sulit, itu masalah. Ramli, cuci muka. Masih aja ngantuk. Udah gak usah cuci muka. Muter musola 5 kali. Hitung parosit. Ngaji dari tadi muter musola 5 kali. Hitung parosit. Lah ngantuk mulu ngaji dari tadi ya gak? Si Al sama Boko gak ngantuk. Nyampe sono enak aja menggel ya gak? Muter 5 kali. Insya Allah melek lah begitu, enak aja. Dari tadi cuci muka masih ngantuk baik. Kalau kamu mau kis ala kauli takun, maka jadi siapa kamu? Alamah itu orang yang alim, orang yang paham. Tanggung. Tegesnya maksudnya nadom itu al harfu bermula huruf, ma itu kalimat, laisat yang tidak ada, lahu itu tetap bagi ma. Apa yang laisat? Alamatun tanda. Kok cuma sekali doang? Memang di masjid 3. Korupsi lu. Ya enggak. Udah biarin dah, kasihan.
Nah yatim. Loh, bapak saya masih hidup Pak. Lalu bodoh itu namanya yatim. Kan laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu. Innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Orang bodoh itu sama dengan orang yatim. Kalau anak yatim secara agama itu yang man la abalahu, ya kan? Tapi secara hakikinya yatim itu adalah yatimul ilmi wal adabi. Ngerti gak? Ngaji ngantuk yatim. Lah iya kan? Yatim ilmu kan begitu. Ai alamatun, tegasnya alamat maujudatun yang maujud, yang nyata, yang real. Kalau bahasa Betawinya yang diantak, itu maujudah. Bal alamatuhu, bahkan bermula alamatnya huruf adamiyatun, itu pakai ain. Adamiyatun itu yang bangsa tidak ada. Kalau tidak ada itu bahasa kampungnya abstrak. Ngerti gak? Apa tadi? Asbak, udah gitu aja. Kalau suruh ngomong abstrak nggak mudeng, udah asbak, udah gitu aja lu. Ki Rizky ngerti? Apa tadi? Asma, ngapa? Ger. Wallahu a'lam. Terus tadi habis maghrib, menjelang maghrib kalian denger nggak? Pakai baju dua sekaligus. Tahu ini orang ini waras apa enggak sebenarnya? Baru yang satu saya suruh nyopot. Nah itulah ajaibnya al. Udah perhatikan. Sekarang kita bahas ke papan tulis. Gak usah diri ger. Ini dihapus ya. Diperhatikan. Gampang sebenarnya. Mana anak-anak baru aja kan belum pada pati mudeng. Huruf adalah kan gitu. Definisinya tadi malaya seluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah kalimat, Alia dengerin, kalimat yang tidak pantas kemasukan dalil isim atau dalilnya fi'il. Kemarin dalilnya isim apa? Khofat. Terus tanwin, al. Lu dengerin lu, al. Cirinya isim itu kemasukan al. Ini al kemasukan jin mulu jadinya al majnun. Ya enggak? Lu ketawa emang kamu paham? Al majnun emang lu paham? Lu ketawa aja udah biarin. Anggap aja al paham. Udah gitu aja lah. Ribet amat ya. Lah iya. Kemasukan apa? Khofat, tanwin, kemasukan al. Terus huruf khofat dan huruf-huruf kosam kan kemarin gitu. Nah huruf cirinya fi'il cirinya adalah kemasukan qad, sin, saufa dan bertemu dengan ta ta'anis sakinah. Nah itu kan cirinya isim dan cirinya fi'il. Kalau huruf apa cirinya? Nah ini huruf cirinya adalah tidak patut kemasukan tandanya isim, tidak patut, tidak pantas kemasukan tandanya fi'il. Contohnya umpamanya huruf itu contohnya 3 biasanya. Hal, fi, dan lam. Fi adalah contoh huruf yang khusus masuk pada isim. Itu fi. Lam, ini perhatikan, itu ciri huruf yang hanya masuk pada fi'il, yaitu fi'il mudhari', kan gitu. Nah hal ini bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il. Nah fi tadi hanya masuk pada isim, lam hanya masuk pada fi'il. Jelas ya maksudnya? Maka sampai Alfiyah, dalam Alfiyah Ibnu Malik juga memberi contohnya kahal wafi walam. Kan gitu kan? Nah, itu hal, fi dan lam. Hal disebut dengan huruf, fi juga disebut dengan huruf, lam juga disebut dengan huruf. Maka hal andekan dimasuki huruf cirinya
huruf cirinya isim bi umpamanya. Di sini kok dikasih bi? Itu nggak boleh. Bihal nggak boleh. Kok ada orang memaksakan hal dikasih huruf jar bi? Oh itu berarti ahli bid'ah. Begitu Pak Rosid. Paham nggak? Wah suka-suka gua. Lah bukan suka-suka gua lah, itu mah namanya melawan aturan. Ngerti nggak? Nah, itu Pak dalam bahasa Indonesia ada. Bigal itu mah begal. Bigal itu katanya. Nah itu Pak bigol. Lah itu bigol kan apa hurufnya kalimat bukan huruf cer. Itu jelas. Vi juga sama. Vi kamu kasih bivi gitu nggak boleh. Kalau dikasih huruf yang lain Pak ya nggak boleh. Orang cirinya huruf adalah tidak boleh kemasukan alamatnya isim, tidak boleh kemasukan cirinya fi'il. Cirinya fi'il dari kot umpamanya. Di sini fi kamu kasih kot fi nggak boleh. Umpamanya lam dikasih kot lam Pak, kot lam. Apa kot lam? Ya bener-bener tidak Pak. Wah itu mah bahasa lu ngarang dewek. Kotnya bener-bener, lamnya tidak, bener-bener tidak. Katanya kot lam, udah ngawur ya udah. Itu kalau bahasa Inggrisnya angel. Ya, ngerti nggak? Tuh. Ramli udah bisa ketawa, berarti tandanya dia tidak ngantuk. Ya, begitu ya. Oke ya. Kesimpulannya begini. Nih, walaupun di situ nggak ada, tapi kemarin di Asmawi ada, supaya kalian ingat terhadap kaidah-kaidah. Ini kaitannya cirinya isim, fi'il dan huruf. Nih. Huruf jim titiknya di mana? Bawah. Oke. Huruf kha titiknya di mana? Di atas. Huruf kha titiknya di mana? Ora ada titik huruf kha. Ini gampangnya pembandingnya begitu. Kalau huruf jim titiknya di bawah, huruf kha titiknya di atas, kha cirinya adalah tidak ada titik. Nah, tidak ada titik itu loh menjadi cirinya kha. Ngerti? Ini juga sama. Kalau cirinya isim itu kemasukan khofat, dibaca tanwin, kemasukan al, kemasukan huruf jer, kemasukan huruf kosam. Fi'il isim cirinya kemasukan kot, sin, saufa dan bertemu dengan taknis, maka tidak ada atau tidak menerimanya huruf terhadap tanda-tanda tersebut, cirinya adalah tidak ada atau tidak menerima tanda, itulah cirinya huruf. Maksudnya bagaimana? Kalau jim ada titik di bawah, kho ada titik di atas, ini kan tandanya ada. Oke, maujud. Nah, huruf cirinya itu adalah abstrak, adamu qabuli alamah, tidak menerima ciri. Artinya cirinya abstrak. Nah, itu bahasanya lu tadi asbak. Suruh ngomong abstrak ribet, cirinya huruf adalah asbak, udah gitu aja. Ngerti asbak ya? Abstrak itu loh, ngerti nggak? Oke, nyambung nih. Ada yang nanya? Oh, kalau nggak mudeng nanya lah biar nyambung, jangan jaga sembung bawa golok ya nggak? Udah ada semenit. Kurang 1 menit 1 jamnya. Udah tanggung itu biar nyampe babul i'rabi. Tsumma akhadha, kemudian melakukan siapa musannif, ia takallamu, pada yang berbicara membahas siapa musannif, anil i'rabi, tentang i'rab. Nah, sekarang pembahasan bab apa namanya?
Isim, fi'il, huruf udah selesai. Sekarang musonib membahas tentang masalah i'rab. Faqala, maka berkata siapa musonib, babul i'rabi, ibadah Allah lah. Ya, berarti besok ibadah Allah